budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu. Apalagi yang lain gitu. Di Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Horas, Kota Medan, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Konrad Sinaga. Saya mendengarkan hari terakhir ini ada konflik di Percut Setuan di Pajak Gambir. Ada seorang perempuan penjual sayur bernama Gea, Ibu Gea, itu berkonflik dengan Bapak bermarga Ginting. Kalau nggak salah saya ya, yang mohon maaf masalah marga. Dan kemudian saya mau mengajak setiap pihak, kedua belah pihak, dan pihak ketiga juga, termasuk polisi, termasuk aparat pemerintahan, termasuk Bro Bobi Nasution ya, sama-sama anak Medan kita Bro Bobi ya. Menurut saya ini cuma Bro Bobi yang bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Saya percaya Bro Bobi bisa menyelesaikan ini secara holistik. Tidak perlu ke Pak Jokowi, nggak perlu seperti itu. Biarkan saya bercerita lebih banyak lagi. Si laki-laki ini mengatakan, kamu lagi dasar Nias, orang Nias kok seperti itu marahnya. Artinya apa? Artinya kemarahan dia itu bukan hanya waktu itu saja. Seperti itu. Kemarahan itu sudah sejak lama dari masa lalu. Mari kita pelajari tentang konflik antara suku bangsa Nias dengan suku yang lain, etnis lain di Kota Medan, di Sumatera Utara seperti itu. Dulu ada di Tanah Karo, seorang Nias, anak muda itu sudah dianggap saudara atau apa, atau karyawan seperti itu, dan terpelihara di sana, kemudian membunuh satu rumah, itu marga Sembiring. Itu pastinya marga Sembiring, dan mungkin ada banyak lagi cerita seperti itu. Nah pertanyaannya, maukah Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah? Jadi nggak cuman nyalain, nggak cuman ini penjarain tuh si laki-laki, dan si laki-laki juga akan penjarain tuh si perempuan, gue dicakar nih. Seperti itu. Tentu bukan ke situ arah pembicaranya. Saya mau mengajak kepada penyelesaian. Saya mau memberikan solusi kepada Anda, dan saya yakin, menurut saya, hanya Bro Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan saya percaya Bro Bobi Nasution, ya mungkin Anda nggak mengenal saya, tapi saya sangat kenal dengan Anda, khususnya dari siapa ya, Odi Batubara ya, seperti itu. Odi Batubara, Camat Medan Timur tuh sangat kenal dengan saya. Saya sering briefing dengan beliau, seperti itu. Nah, saya mau menawarkan sebuah solusi yang saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini, khususnya lewat Bro Bobi. Jadi begini, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang orang, di belakang-belakang gosip-gosip di belakang seperti itu ya, di belakang-belakang. Nah, saya membicarakannya di depan seperti itu. Saya sekitar 2 jam yang lalu juga teleponan dengan seorang pendeta di Kota Medan yang menceritakan tentang hal yang sama. Saya bilang memang budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu. Apalagi yang lain gitu. Menari itu kan harusnya indah ya, asik begitu ya, menikmati. Ini tari perang seperti itu satu. Yang kedua, ibu itu menceritakan ke saya, ternyata di Nias itu ada masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Jadi saya mengajak untuk HIMNI untuk juga menyelesaikan masalah ini ya, secara holistik. Nah, khususnya untuk menyelesaikan masalah ini, saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya dengan orang Nias juga. Saya Konrad Sinaga, 2014 yang silam, itu saya adalah wakil ketua Banteng Muda Indonesia BMI
Ranting Medan Selayang. Dengan ketua saya adalah Yamitema Tirtajaya Lauli. Dia sebagai ketua PAC Medan Selayang dan saya sebagai satu-satunya wakil ketua dari di antara 12 wakil ketua, saya satu-satunya yang aktif dan saya mengeluarkan uang untuk operasional organisasi. Saya pergi mensukseskan Jokowi ke rapat-rapat mensukseskan Jokowi pertama tahun 2014 ke asrama haji, itu saya nyetir, mobil saya mobil tua seperti itu dan sebagainya. Dan kemudian saya mengajak, saya nggak mau uang orang seperti itu. Saya orangnya pekerja keras. Saya mengajak Yamitema Lauli untuk mengerjakan proyek di Taman Setiabudi Indah, Perumahan Taman Setiabudi Indah. Ada kenalan di situ ketua. Oh, si Odi Batubara, Bang. Odi itu teman saya, ponaan Pak Yopi. Ponaan Pak Yopi Mendiang ya. Dulu masih hidup Pak Yopi Batubara seperti itu. Top kemen kan ketua. Karena saya angkutan sampah. Saya sampai sekarang saya itu pengelola angkutan sampah swasta di Kota Medan. Kemudian kami sering mengadakan rapat dengan Odi Batubara, Yamitema Lauli dan saya. Kami sering 3 orang berapat di restoran-restoran. Nah kemudian seiring waktu Yamitema Lauli punya tanda tangan kontrak dengan Pak Yopi Batubara untuk mengerjakan kebersihan, keamanan dan sebagainya di Tasbi, mengelola kehidupan di Tasbi sehari-hari. Jadi PT Kanijaya milik Pak keluarga Yasona Lauli itu dipakai untuk menyelenggarakan kehidupan di Tasbi. Artinya menyelenggarakan keamanan, angkutan sampah, tukang sapu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kemudian saya berangkat ke Inggris. Nah setelah saya di Inggris ternyata kontrak ini didapat oleh Tema Lauli. 3 minggu saya di Inggris ini, saya kembali ke Medan untuk mengelola angkutan sampah swasta dan akhirnya kami menandatangani, saya dan Yamitema Lauli menandatangani kontrak 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi saya CP Solusi, Yamitema Lauli dari PT Kanijaya menandatangani kontrak 5 tahun untuk saya mengangkat sampah di Perumahan Tasbi atas nama Kanijaya Sentosa. Seperti itu. Nah, setelah 1 tahun, Yamitema Lauli malah membuang saya, memboikot, dia membajak anggota saya karena dia menginginkan keuntungan saya gitu. Saya pulang dari Inggris, saya rekrut orang-orang yang cocok, saya rekrut, saya kreditkan mobil. Ada kredit mobil ya, seperti itu, dan kredit mobil angkutan sampah swasta L300, begitu. Tapi setelah semua sudah settle, sudah semua berjalan dengan baik, kemudian 1 tahun lebih kurang, itu Yamitema Lauli membajak mereka. Yamitema Lauli menyuruh manajernya waktu itu, lupa saya namanya, orang Tionghoa ya, untuk memanggil anggota saya untuk menandatangani kontrak per bulan dan itu pun sepihak. Jadi anggota saya dibajak, tidak lagi bekerja untuk saya, sehingga saya terbuang dan kerugian saya sampai total minimal 1,4 miliar rupiah tanpa saya bisa bergerak apapun. Karena saya tahu bapaknya adalah seorang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan juga saya selain nggak punya kekuatan kuasa, saya juga nggak punya uang untuk punya waktu juga untuk dan saya juga tidak mengerti untuk menuntut beliau seperti itu. Jadi saya hanya berharap pada Tuhan dan kemudian saya mencoba kepada hukum sosial, saya mencoba ke Yasona Lauli, Bapak Yasona Lauli, saya tulis di Facebooknya untuk membicarakan kerugian saya, tapi malah Yasona Lauli marah-marah ke saya, seperti itu ya, marah-marah ke saya, dan kemudian malah Yamitema Lauli melaporkan saya ke
unit cybercrime Polda Metro Jaya, dan polisi datang ke Kota Medan untuk menjemput saya, padahal saya ada di Inggris. Seperti itu, mereka punya kuasa seperti itu. Nah, jadi bagaimana hubungannya dengan solusi kasus pajak Gambir? Seperti ini, Pak Bobi Nasution. Untuk ini harus dilakukan win-win solution. Pak Bobi Nasution bisa mengatakan kepada Yamite Malauli untuk berdamai dengan saya. Berdamai dengan saya, menyelesaikan permasalahan dengan saya, membayar ganti untung dengan saya. Karena saya dengar juga pihak Ibu Nur Halimah itu sudah mencoba untuk berdamai dengan Ibu Gea, tapi Ibu Gea minta 100 juta. Perdamaian 100 juta ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, 100 juta itu saya bisa bayar supaya selesai masalah seperti itu. Dan saya akan membuat rekonsiliasi yang besar-besaran. Saya bisa kita bisa bikin pesta seperti itu, rekonsiliasi dalam hal ini. Dan saya juga berjanji jika Yamite Malauli menyelesaikan perdamaian dengan saya juga Ibu Nur Halimah yang mengeluh anaknya sekolah itu uang sekolahnya, saya 1 tahun saya tanggung biaya sekolah Ibu Nur Halimah. Ada 2 orang saya nggak salah itu Ibu Nur Halimah, di laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi saya siap 1 tahun tanggung biaya uang sekolah anak ibu seperti itu. Nah, jadi keputusan di tangan Bro Bobi Nasution, karena saya tahu Bro Bobi Nasution itu pendukungnya salah satu adalah Tema Lauli. Yamite Malauli seperti itu. Dan tentu Pak Bobi Nasution juga itu harusnya bergerak menyelesaikan ini, jangan sampai nanti citranya buruk karena pendukungnya adalah orang-orang yang berkelakuan buruk dinilai di mata masyarakat. Jadi saya datang untuk membawa kedamaian, membawa solusi bagi permasalahan yang pelik ini, karena ini bukan masalah yang hanya 1 hari, tidak. Ini masalahnya sudah berlarut-larut. Supaya diselesaikan. Dan saya juga mengajak HIMNI, himpunan organisasi HIMNI, untuk berbuat mengamankan masyarakatnya sendiri seperti itu, dengan cara meninggikan kebenaran bahwasanya ya ketika anggota HIMNI bersalah ya tentu harusnya ditegur juga. Jangan hanya ketika orang lain bersalah dia coba tampil sebagai singa seperti itu. Tidak, kita harus berusaha juga untuk meninggikan kebenaran bahwasanya ketika anggota kita bersalah, termasuk mungkin Yasona Lauli, nggak peduli karena dia harus taat pada hukum ini, hukum sosial seperti itu. Nah, begitu. Jadi nggak kita belajar ngomong di belakang-belakang lagi seperti itu. Jadi saya membawa solusi. Saya menunggu konfirmasinya Pak Bobi Nasution dan Ibu Nur Halimah dan teman-teman, dan juga Ibu Gea juga boleh mendesak Yamite Malauli untuk menyelesaikan ini. Bahkan bisa mendesak Yasona Lauli untuk mendesak anaknya menyelesaikan masalahnya dengan saya, supaya saya bisa bantu kalian untuk berdamai. Nah, 100 juta saya berikan kepada Ibu Gea untuk, ya katakanlah untuk mengobati luka-luka di hatinya, luka-luka jiwa. 100 juta itu bisa mengobati. Nah, Ibu Nur Halimah juga bisa suaminya kembali dan berdamai, dan uang sekolah anaknya 1 tahun untuk 2 orang itu bisa saya tangguh lagi dari uang perdamaian kami. Demikian yang bisa saya bantu untuk kemajuan Kota Medan dari Inggris Raya, dari benua Eropa. Saya Konrad Sinaga hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober 2021. Oras Kota Medan, jayalah kotaku.